Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Oke, di sini kami akan mempersembahkan video tentang penerapan fungsi-fungsi Pancasila dalam lingkungan instansi pendidikan. Simak videonya ya. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kami waktu dan boleh untuk memperkenalkan diri. Saya Evi dari PAI UIN Sunan Kalijaga. Saya Asya dari PAI UIN Sunan Kalijaga. Febri dari UIN Sunan Kalijaga. Baik, di sini kami akan bertanya mengenai fungsi Pancasila. Menurut kakak sendiri, apa sih fungsi Pancasila itu? Kalau menurut saya fungsi Pancasila tuh kayak pedoman dalam bermasyarakat selama kita di Indonesia sih. Kan nggak ada tuh di negara lain yang pakai Pancasila gitu aja. Kalau menurut saya sih Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Jadi kita dalam berkehidupan bermasyarakat, kita harus bersikap layaknya apa yang tertuang dalam Pancasila itu sih. Sama kalau menurut saya juga seperti itu, tapi lebih kepada pedoman hidup kalau menurut saya. Baik, kemudian menurut kakak nih, apakah fungsi Pancasila telah terimplementasikan dengan baik di Indonesia? Selama saya selama ini udah berimplikasi dengan baik. Kalau menurut saya secara umum sudah terimplementasi dengan baik, namun ada beberapa juga yang masih belum menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupannya. Ya sama, mungkin terimplementasi dengan baik, tapi mungkin ada di beberapa orang atau kelompok juga yang belum menerapkan itu secara baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia untuk wawancara. Perkenalkan saya Stefania dari UNY. Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu? Saya Iwan. Bapaknya? Saya Heru. Dari sebagai apa? Rumah tangga lah. Di sini rumah tangga. UIN bagian rumah tangga. Baik, terima kasih karena sudah memperkenankan untuk diwawancara. Saya akan memberikan pertanyaan, apakah fungsi Pancasila menurut Bapak secara umum? Secara umum, Ya, fungsi Pancasila yang ada di Indonesia itu apa? fungsi Pancasila secara umum menurut saya apa ya? Ya sesuai isinya toh Mbak. Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu kita punya Tuhan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing, dan seterusnya gitu aja. Sesuai isinya lah. Oh iya. Kalau menurut Pak Heru? Ya meliputi keagamaan, kemanusiaan gitu aja. Oke. Lalu apakah fungsi Pancasila itu udah diterapkan di Indonesia dengan baik gitu? Belum. Alasannya mengapa? Alasannya banyak yang mungkin kurang hafal Pancasila, mungkin penerapan kemanusiaannya juga kurang. Kalau menurut Bapak Iwan? Ya belum itu. Wong tidak ada keadilan kok itu di negara ini. Masalah sing duit ya menangan gitu kan. Kalau dihukum kita yang punya uang bisa istilahnya bisa nyogok gitu loh dan sebagainya lah. Oh iya sudah. Terima kasih ya Pak sudah berkenan menjawab. Ya. Selamat siang Mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Anissa Dwi Wulandari dari Ilmu Komunikasi UNY. Masnya bisa perkenalan terlebih dulu? Ya, perkenalkan nama saya Haji Krisna Jati. Saya Satpam Rektorat. Pas masuk siap pagi. Oh ya. Jadi kami ingin minta pendapatnya Masnya tentang Pancasila. Yang pertama, bagaimana pendapat Mas tentang fungsi Pancasila secara umum? Fungsinya ya pertama berketuhanan Yang Maha Esa yang sebenarnya sangat penting untuk dunia pendidikan dan masyarakat luas. Tapi ya fungsinya buat regenerasi dan berkembangnya bangsa Indonesia. Oh ya. Lalu apakah implementasi Pancasila di Indonesia itu udah cukup baik? Ya secara garis besar mungkin sudah cukup, tapi kalau yang dari
Ngaruhnya nggih, sebenarnya ya bisa dikatakan sudah, bisa dikatakan belum, tergantung kita melihat dari sisi mananya. Yang terakhir nih, bagaimana cara Masnya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya pertama disiplin, terus itu kan kita yang pertama kan berketuhanan dan bisa diajarkan untuk keadilan dari maksudnya sejak dini untuk lama-lama kan bisa terus berkembang terus ya intinya pada kedisiplinan di Pancasila itu sudah. Iya. Makasih Mas, terima kasih atas waktunya. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya sendiri namanya Zahra Aulia Purnama, biasanya dipanggil Aul. Untuk saya panggilnya Mas atau Bapak ini? Mas aja. Yes. Untuk Mas namanya siapa? Saya Rahmat Hidayat, Mbak Aul. Rahmat Hidayat. Panggilan akrabnya Rahmat. Kalau sekarang saya lagi nempuh studi magister sejarah di sini. Oke. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Oke. Oke, lanjut aja. Oke, berbicara tentang Pancasila. Pancasila ini kan dasar negara di Indonesia. Menurut Masnya, bagaimanakah fungsi Pancasila di Indonesia ini? Fungsi Pancasila itu satu sih, singkat katanya ya, perekat atau analoginya lem lah. Dalam arti perekat keragaman yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena kalau kita melihat sejarah itu kan Indonesia ini diperjuangkan oleh banyak suku, banyak agama, dan tidak boleh kita mengatakan kelompok kita yang paling berkontribusi dalam memerdekakan bangsa ini gitu kan. Jadi artinya adalah berbagai elemen yang sangat multikultural itu mereka bersatu, merumuskan, bersepakat untuk menghasilkan sebuah pedoman berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, itu Pancasila. Artinya adalah Pancasila itu fungsinya adalah perekat dari kebinekaan Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Tadi kan Masnya bilang Pancasila ini sebagai perekat di bangsa Indonesia ini. Nah, apakah menurut Mas ini fungsi-fungsi dari Pancasila ini telah diimplementasikan secara baik di Indonesia? Oke, baik. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Tetapi memang idealitanya sudah terumuskan, tetapi realitanya memang masih diperjuangkan seperti itu kan. Dan itu memang belum secara 100% terimplementasikan baik di bidang sosial, keagamaan, budaya, politik, bahkan ekonomi. Seandainya memang Pancasila itu memang benar-benar 100% diimplementasikan, maka sistem ekonomi koperasi yang dikonsepkan oleh Muhammad Hatta itu harusnya direalisasikan, bukan konsep ekonomi kapitalis. Satu contohnya itu Pancasila. Oke, kedua, apa yang belum diimplementasikan tuh banyak hal, misalnya juga politik, di mana politik kita harusnya berasaskan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi komunis atau apa ya, demokrasi Pancasila, di mana justru kita lihat peran masyarakat kita, rakyat kita memang tidak punya kontribusi yang cukup besar dalam menentukan kebijakan politik. Artinya apa? Mayoritas pencaturan politik di Indonesia itu masih dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu apa? Itu politikus sekaligus pengusaha plus kapitalis, seperti itu. Itu belum ada. Kita bisa nanti lihatlah 2024 seperti apa. Itu banyak di bidang politik. Kemudian di bidang keagamaan itu sendiri masih ada politik identitas yang sangat kuat. Misalnya ada beberapa kelompok mayoritas yang mengklaim bahwasanya kelompok saya ini yang paling berjasa dalam membangun negeri ini. Akhirnya klaim yang seperti itu, cara berpikir yang bisa dikatakan tanda kutip intoleran lah bahasanya ya, itu melahirkan diskriminasi di bidang sosial, budaya, dan keagamaan itu sendiri. Seperti itu, akhirnya konflik horizontal ya gak bisa dihindari kalau memang gitu. Itu kesalahpahaman. Tentunya kesalahpahaman itu terjadi karena pendidikan kita kurang maksimal dalam memberikan definisi, memberikan pengertian kepada masyarakat kita. Pendidikan itu gak cuma hanya guru ya, karena banyak disalahpahami. Pendidikan Pancasila itu harus dilakukan oleh guru, pemerintah daerah, ke keluarga-keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, biar mengerti apa sih hakikat Pancasila itu yang tadi dikatakan sebagai perekat. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat yang sangat bagus dan menarik sekali, membuka sedikit insight dari kami. Terima kasih atas waktu luangnya. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih ya.
Indonesia memiliki dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Pancasila disahkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila mempunyai beberapa fungsi, antara lain, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Oke, kita akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila digunakan sebagai sumber kaidah aturan yang mengatur bangsa Indonesia, yang berarti dalam menyelenggarakan tata negara, kebijakan pemerintah, serta seluruh kehidupan bangsa dan negara harus mengacu pada nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sejarah pengalaman hidup Indonesia pada masa lalu telah membentuk sikap, watak, dan tata norma yang kemudian melahirkan sebuah pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan suatu kesatuan dari nilai-nilai luhur yang ada dan digunakan sebagai suatu acuan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut menjadi pembeda dan ciri khas antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, fungsi Pancasila yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila merupakan hasil gagasan dari para tokoh pendiri bangsa Indonesia, yaitu Mohyamin, Dr. Supomo, dan Ir Soekarno, dengan proses yang sangat panjang. Pancasila merupakan sebuah perjanjian luhur yang telah disepakati untuk diamalkan, dilestarikan, dan dipelihara. Pancasila disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia pada sidang pertamanya di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan ke beberapa narasumber di instansi pendidikan, kami menyimpulkan bahwa terdapat 5 dari 7 narasumber yang sudah paham mengenai fungsi Pancasila secara umum dan sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Namun, implementasi Pancasila di Indonesia secara umum masih kurang baik dan kurang optimal. Bahkan masih ada masyarakat yang belum hafal dengan Pancasila. Dan 2 dari 7 narasumber masih belum paham dengan fungsi Pancasila itu sendiri.